Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menampilkan video kewirausahaan yaitu kiat-kiat sukses mewawancarai Pak Haryono. Silakan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti Alibedo dengan NIM akhir 215 dan ini. Dan saya Terence Matias dengan NIM akhir 149. Jadi kita di sini untuk memenuhi tugas kewirausahaan yaitu kiat-kiat sukses. Nah, kenalkan untuk bapaknya sendiri kalau boleh tahu namanya Pak. Oke, saya Haryono, praktisi pertanian yang ada di Ngaglik, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Nah, jadi yang pertama kalau boleh tahu sejarah dan deskripsi singkat dari usaha bapak ini apa ya Pak? Ya, kalau usaha saya itu yang satu itu di sektor agro, yaitu saya budidaya timun, kemudian ada cabai. Total kemarin dengan luas lahan 1,4 hektar. Kemudian yang lain yaitu kuliner, saya punya usaha di warung makan. Ada beberapa cabang ya usahanya. Ya. Nah, dan kalau boleh tahu sejarahnya secara singkat seperti apa Pak? Dari awal mula Oke, gitu. sebenarnya saya memulai usaha itu sudah lama sekali, tetapi yang namanya usaha itu kan kadang berada di atas, kadang berada di samping, dan kadang berada di bawah. Itu harus kita pahami. Itu sudah saya mulai, saya pengen usaha itu sejak kelas 2 SMA. Jadi sejak kelas 2 SMA di dalam benak saya itu besok kalau saya sudah lulus, saya lulus kuliah, saya punya pekerjaan dan saya punya usaha sendiri itu, dan itu kecapai. Dulu saya kerja di salah satu BUMN yang ada di Yogyakarta, kemudian saya memiliki usaha baik itu di sektor agro, kemudian di handicraft, kemudian ada penyulingan minyak atsiri, dan itu sudah berjalan. Nah, karena sesuatu hal sehingga saya harus berada di bawah dan kita rintis lagi sejak kurang lebih 5-6 tahun yang lalu lah. Itu kita mulai rintis lagi, mulai dari bawah lagi. Seperti itu. Nah, untuk kalau boleh tahu visi misi dari bapaknya sendiri apa ya Pak? Ya, untuk visi dan misi ya yang jelas berusaha itu adalah untuk mendapatkan sesuatu kan itu. Kemudian di samping itu di dalam kita berusaha itu bisa menghidupi orang lain dengan kita memberikan lapangan pekerjaan kepada tetangga, kepada saudara gitu. Pada waktu itu saya mempunyai apa ya, kalau saya mengistilahkan bukan karyawan, karena mereka saya anggap seperti keluarga sendiri gitu. Jadi teman-teman yang bekerja sama itu di atas 50 orang pada waktu itu. Ya, itu Pak. Baik. Kalau kiat-kiat dalam menjalankan usaha ada apa aja Pak? Jadi gini, sebelum kita memulai satu unit usaha ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, suka nggak kita dengan usaha yang akan kita mulai itu? Suka nggak dengan usaha yang akan kita kerjakan? Itu harus suka. Ibaratnya kalau seperti orang pacaran. Kita harus mencintai dulu. Iya, Iya. kita suka, kita kenal, kita mencintai. Bangga ya Pak. Nah, kalau kita sudah suka dengan pekerjaan yang kita lakukan, saya yakin itu akan berjalan gitu. Tetapi kalau kita memulai usaha tetapi bukan karena kesukaan, karena keterpaksaan, karena ikut-ikutan dan lain sebagainya, pasti akan ada kendala, akan ada beberapa hal sandungan yang akan kita jalani. Itu langkah yang pertama, kita suka apa yang kita kerjakan. Kemudian selanjutnya kita sudah memulai, sebelum memulai itu kita harus merencanakan dulu. Kita membuat satu planning, kita rencanakan. Misalkan saya di usaha agro, ya kan, saya harus paham, saya harus tahu dulu, katakanlah paham sampai belakangan. Saya harus kenal, saya harus tahu dengan apa yang akan kita kerjakan. Saya nanam timun,
berarti saya kenal tanaman timun, saya tahu cara berbudidaya, kemudian saya tahu hama penyakitnya, kemudian pemupukan, kemudian bagaimana cara mengantisipasi mengatasi hama penyakit seandainya muncul. Nah itu kita tahu. Dan yang lebih penting lagi ya, kalau kita berusaha di sektor produksi ya kan, berarti kita di sektor produksi itu kita menciptakan satu produk ya kan. Nah, saya membuat produk buah timun, ya kan. Nah, yang tidak kalah penting adalah akses pasar. Itu yang paling penting, yang paling utama. Jadi sebelum kita itu melangkah, analisa pasar lah terlebih dahulu. Jadi mana kita membuat satu analisa kemana akan saya buang produk yang kita hasilkan. Katakanlah dengan membuat keripik, sebelum membuat keripik buat analisa pasar, ini saya mau buang gimana, sistem distribusinya mau bagaimana, apakah kita akan menggunakan sistem distribusi vertikal, apakah kita mau menggunakan sistem distribusi horizontal. Nah ini harus kita pertimbangkan kelemahan dan kelebihannya. Jadi itu pasar itu yang sangat penting. Kemudian setelah tadi pasar ya, kita tidak stuck, kita harus selalu menganalisa usaha kita, perkembangan kita kayak apa, kurang bagaimana, dan lain itu harus selalu kita evaluasi sehingga ada kemajuan yang kita capai seperti itu. Sama saya juga di samping unit usaha ini, saya juga ada yang di kuliner itu juga sama seperti itu. Sasaran customer saya itu siapa, kalau seperti itu nanti strateginya kayak apa, sama semuanya ya sama kayak gitu, kira-kira seperti itulah gitu. Resiko dalam menjalankan dan solusinya itu bagaimana ya, makanya tadi saya bilang kita pahami dulu dari awal. Kalau kita mau memulai satu usaha, kita harus ingat yang namanya usaha, apalagi di sektor agro ya. Sektor agro itu kan 1 tambah 1 tidak sama dengan 2 kan, seperti itu. Iya, 1 tambah 1 bisa 2, bisa 5, bisa 10, bisa 0, bisa minus kan, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk meminimalkan tingkat resiko itu tadi gitu. Kira-kira resiko yang kalau saya di sektor agro, resiko yang akan kita peroleh itu apa? Oh, dari sektor hama, oh dari sektor penyakit. Lah itu kita minimalkan. Kita bisa memprediksikan hama apa yang akan muncul, kemudian penyakit apa yang akan muncul sesuai dengan sekarang musim kemarau, musim panas, ini apa yang akan muncul. Lah itu kita sudah menata itu. Kemudian kita siapkan peluru-peluru yang akan kita gunakan. Jangan sampai pada saatnya kita belum mempunyai peluru, bahkan kita nggak tahu senjata yang akan kita gunakan apa, kita nggak tahu, itu nggak boleh seperti itu. Jadi kita siapkan segala sesuatunya seperti itu. Kata kuncinya adalah bagaimana cara kita meminimalkan tingkat risiko. Kita kenali risiko ya. Risiko apa? Nanti saya sektor kuliner, risiko tidak ada pelanggan yang datang. Nah itu kan seperti itu. Nah kita tahu itu. Nah bagaimana kita mengantisipasi itu? Saya di sektor agro, risiko nanti akan muncul apa? Hama penyakit. Kita kita kondisikan, kita minimalkan tingkat risiko itu. Kira-kira seperti itu. Di samping itu ya, saya tambahkan bagaimana kita melakukan efisiensi di segala lini gitu. Efisiensi yang kita lakukan itu akan menurunkan biaya produksi. Kalau biaya produksi itu turun ya, otomatis nanti profit margin yang kita dapatkan itu juga akan semakin besar gitu kan. Ada pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Karena itu ada satu strategi juga gitu. Kalau kita mengambil profit di sektor agro, di sektor kuliner, sekarang ada pilihan. Sekarang satu porsi untung 10.000, tetapi lakunya cuma 2 porsi.
atau satu porsi untung 3.000 tapi lakunya 100 porsi, kan seperti itu ya. Kan itu strategi gitu. Kita mendingan untungnya tidak terlalu banyak tetapi putarannya cepat seperti itu gitu. Oke, baik Pak. Tapi ada nggak Pak, Bapak pernah, ya pasti pernah ketemu suatu masalah, lalu solusinya Ya, apa? ya pasti yang namanya kita apa berusaha itu pasti permasalahan itu akan muncul. Satu, ada filosofi Jawa ya kan. Mudah-mudahan tahu kan. Kayaknya nggak tahu. Bukan orang Kayaknya Jawa. nggak tahu. Ora ono jonggo kang jumakah kejaba kelawan jangka. Gitu. Itu motivasi buat diri kita. Tidak ada satu keinginan, tidak ada sesuatu cita-cita, tidak ada sesuatu langkah yang tidak ada sesuatu keinginan yang akan tercapai kecuali dengan kita mencobanya. Ya, dengan kita melangkah tadi, dengan kita coba, bukan hanya di angan-angan saja, tetapi harus kita coba, gitu. Dengan keyakinan, dengan semangat yang harus tertanam, gitu. Jadi motivasi diri itu adalah penting. Makanya kalau kalian sekarang itu adalah belajar menerapkan nilai-nilai kewirausahaan. Di dalam kewirausahaan itu kan ada nilai-nilai yang bisa kita ambil toh. Itu seperti kita harus berani mengambil keputusan, kemudian kita bekerja sama, kemudian keyakinan dan lain banyak hal yang bisa kita ambil dari kewirausahaan. Kira-kira seperti itulah gitu. Oke, baik Pak. Lalu Bapak ada pesan untuk mahasiswa yang ingin mulai untuk punya usaha sendiri? Ya, pesan saya kepada adik-adik mahasiswa yang akan mulai usaha sendiri, yang jelas kenali apa yang akan kita kerjakan, ya kan. Kemudian kita suka dengan apa yang kita kerjakan. Buat satu perencanaan yang matang dengan hitung-hitungan tertentu. Gitu. Banyak sekali contoh-contoh perhitungan sebelum kita memulai usaha itu. Nah, itu dilakukan, gitu. Yang paling penting adalah percaya diri dan yakin bahwa saya akan bisa. Orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Itu motivasi diri yang harus selalu ada dan harus selalu dikembangkan dalam kondisi apapun di dalam kita melakukan usaha. Seperti itu, Mas. Baik. Tonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.